Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan menyampaikan PPT dari materi saya, yaitu mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, apa itu PHIWM? PHIWM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah. Nah, landasan dari PHIWM ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal dalam Muhammadiyah seperti matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, matan kepribadian Muhammadiyah, hitoh perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan Majelis Tarjih. Mengapa dalam bermuhammadiyah kita memerlukan PHIWM? Nah, yang pertama, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dari bagian keyakinan hidup Islami dan dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat pada Tanwir, Jakarta tahun 1992. Kemudian, perlunya PHIWM ini dikarenakan perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya, PHIWM ini juga sebagai penetrasi budaya-budaya asing yang masuk melalui globalisasi yang kemudian akan makin nyata mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, sebagai perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor, yaitu bisa jadi faktor internal maupun eksternal yang memerlukan standar nilai norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Jadi semisal ada suatu kasus atau sebuah perkara, nah PHIWM ini bisa sebagai pedoman dalam bermuhammadiyah itu sendiri. Kemudian alasan terakhir mengapa perlu PHIWM, yaitu karena perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, materialistis, dan hedonistis. Pragmatis yaitu berorientasi pada nilai-nilai kegunaan semata, materialistis berorientasi pada kepentingan materi saja, dan hedonistis berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi saja. Nah, hal ini perlu dicegah atau perlu dikontrol. Maka dari itu kita dalam bermuhammadiyah maka diperlukan adanya PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Terdapat setidaknya 11 kandungan PHIWM. Yang pertama, mengenai kehidupan pribadi. Nah, kehidupan pribadi dalam PHIWM ini yang dibahas mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Ada juga kehidupan dalam keluarga. Nah, dalam kehidupan dalam keluarga ini, pokok pembahasan yang dijelaskan mengenai kedudukan keluarga, fungsi keluarga, dan aktivitas dalam keluarga. Yang ketiga adalah kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, di antara pokok-pokok pembahasannya, setiap keluarga Muhammadiyah harus menjalin persaudaraan dalam bertetangga dengan yang umat yang berlainan agama, diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Kemudian dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah harus menunjukkan sikap-sikap sosial. Kemudian melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin. Kemudian dalam kehidupan berorganisasi, poin-poinnya, setiap anggota
Kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak serta langkah persyarikatan dengan penuh komitmen dan istiqomah. Nah, dalam menyelesaikan masalah dalam persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi. Kemudian dalam lingkungan persyarikatan, hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah hendaknya jangan mengejar jabatan dalam persyarikatan, tetapi juga jangan menghindarkan diri apabila diberikan amanat untuk memimpin persyarikatan. Kemudian, kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah, poin-poin yang terkandung, yang pertama, amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Kemudian, pimpinan dan karyawan amal usaha adalah anggota Muhammadiyah yang memiliki keahlian tertentu dan berkewajiban menjadikan amal usaha sebagai amanat yang harus ditunaikan. Pimpinan dan karyawan berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha. Kemudian, seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani. Selanjutnya, kehidupan dalam berbisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis ekonomi, pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi pemilik ataupun pengelola. Hasil dari aktivitas bisnis ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan atau mal yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta. Dalam kehidupan bisnis ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing satu sama lain. Harta dari hasil usaha bisnis ekonomi tidak boleh dihamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang yang mau dan mampu. Selanjutnya, Islam itu menganjurkan agar harta tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke waktu. Jadi kehidupan berbisnis itu harus sejalan sesuai syariat agama dan juga perlu dilaksanakan oleh orang-orang yang memang mampu supaya bisnis itu tidak sia-sia dan mubazir. Masuk kepada poin kehidupan dalam mengembangkan profesi. Poin-poin yang dijelaskan diantara lain, setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih profesi yang menuntut keahlian, kesetiaan, dan tanggung jawab di bidangnya harus dilakukan dengan sepenuh hati. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian pimpinan dan karyawan berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan. Selanjutnya, setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan sedekah, infak, wakaf, dan amal jariah lain dari penghasilan yang diperolehnya. Selanjutnya, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Poin yang terkandung dalam PHWM yaitu warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh merasa apatis dalam kehidupan berpolitik sebagai ibadah kepada Allah melalui berbagai saluran dengan memegang teguh prinsip-prinsip dan etika akhlak Islam. Kemudian, para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri dalam hal bersikap jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, membawa kerusakan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Intinya, jika kita menjadi warga, kita tidak boleh apatis, tapi jika kita menjadi politisi, kita harus menjadi politisi yang bersih dan amanah. Kemudian, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Setiap warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Harus menjaga sumber alam dan ekosistem, bahkan kita juga perlu ikut andil jika ada kegiatan seperti reboisasi maupun yang lain. Kemudian setiap warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan,
penebangan liar, penembakan hewan untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Serta Muhammadiyah dianjurkan melakukan kerjasama dan aksi-aksi praksis untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup. Nah, dalam pengembangan iptek, Muhammadiyah juga mengaturnya dalam PHIWM. Isi yang terkandung yaitu setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian warga Muhammadiyah berkewajiban untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat. Selain itu, warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu kritis, terbuka, menerima kebenaran, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Poin yang ke-11 yaitu kehidupan dalam seni dan budaya. Poin-poinnya, rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara. Kemudian, karya seni itu hukumnya mubah atau boleh dilakukan selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad atau kerusakan, doror, bahaya, isyan, kedurhakaan, dan ba'id anilah, yaitu terjauhkan dari Allah. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran. Seni suara, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya mubah atau boleh. Poin selanjutnya yaitu setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Itulah 11 poin yang terdapat dalam PHIWM yang digunakan sebagai pedoman kita dalam bermuhammadiyah di kehidupan yang sudah modernis ini dan di era globalisasi ini, agar kita selalu hidup dalam kehidupan yang terarah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.